Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu tim penilai workshop bersama persepsi PKP yang saya hormati dan saya banggakan. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan skenario pembelajaran agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara pada mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Arman Arsyad, Widya Suara Ahli Media BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu, saya akan menampilkan terlebih dahulu outline presentasi yang akan kami lakukan pada sesi ini, yaitu yang pertama, sesi perkenalan dengan peserta diklat PKP. Yang kedua, overview dasar pelaksanaan diklat PKP. Yang ketiga, kompetensi yang dibangun pada mata diklat dalam agenda 1 PKP. Kemudian deskripsi dan tujuan mata diklat, yaitu menjelaskan deskripsi dan tujuan mata diklat. Kemudian penyajian 5 materi pokok dengan metode yang akan saya sesuaikan nanti dengan LPP yang kami telah buat. Kemudian yang terakhir adalah refleksi dan penutup. Kemudian di awal pertemuan kami akan tampilkan dasar hukum pelatihan. Dasar hukum pelatihan ini antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana tercantum di pasal 43 Pasal 69 ayat 3 huruf B. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 tentang manajemen PNS, dan selanjutnya Peraturan LAN yang tertuang dalam Perlan Nomor 15 tentang PKP dan Perlan Nomor 16 tentang PKA. Bapak Ibu yang saya hormati, kompetensi yang dibangun dalam pelatihan PKP ini adalah antara lain peserta diharapkan memiliki kompetensi kepemimpinan melayani sebagai kompetensi manajer untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh panitia pelaksana dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dalam kompetensi yang dibangun ini diharapkan dalam pelatihan ini membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik di organisasi sebagai bentuk perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Yang kedua, mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan dan pengendalian pekerjaan sesuai dengan bidang tugas dengan melaksanakan inovasi kolaborasi dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal maupun eksternal dalam rangka implementasi peningkatan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Bapak Ibu yang saya hormati, kami akan tampilkan juga deskripsi singkat dari mata diklat agenda 1 ini. Yang pertama, sejarah kemerdekaan dalam konteks ASN dan teladan bela negara, serta sejarah semboyan dan konsepsi strategi negara. Yang kedua, konsep WASBAM, 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta dasar-dasar bela negara. Tujuan visi negara sebagai amanat konstitusi,
kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, etika dan akuntabilitas ASN serta tujuan yang terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang kelima, bagaimana penerapan Wasbang dan nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Yang keempat, bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Yang pertama yang akan didiskusikan dalam pertemuan nanti, dalam pembahasan nanti, bela negara dan kilasan sejarah kemerdekaan. Yang kedua, nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanat ASN dalam sejarah kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, tujuan dan visi negara serta amanat konstitusi kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar pandangan hidup serta jiwa semangat dan nilai pembangunan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, konsep etika, akuntabilitas dan integritas. Dan yang kelima, bagaimana penerapan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika, akuntabilitas, integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional dan kepemimpinan Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tujuan pembelajaran pada mata diklat ini antara lain adalah peserta mampu memahami konsep-konsep wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dari wujud dari upaya bela negara. Hasil belajar ini diharapkan indikator yang akan dicapai. Pertama, peserta diharapkan menjelaskan substansi cara etika publik dan integritas kepemimpinan Pancasila. Kemudian, bagaimana peserta dapat menjelaskan bela negara dalam kisah sejarah kemerdekaan. Yang ketiga, bagaimana menganalisis nilai-nilai dasar bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Berikutnya, peserta pelatihan, peserta PKP diharapkan menjelaskan tujuan dan visi negara kaitannya dengan Pancasila, menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN, dan indikator yang terakhir, bagaimana peserta dapat menganalisis penerapan etika, jabatan pemerintahan, dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Bapak Ibu yang saya hormati, materi 1, bela negara dalam kisah sejarah kemerdekaan ini saya akan skenariokan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ceramah sebagai pengantar. Kemudian setelah itu diharapkan fasilitator atau widyaswara membagi peserta menjadi 5 atau 6 diskusi kelompok, kemudian menyampaikan tujuan mata diklat khusus yang akan dicapai, dan di dalam diskusi itu peserta diharapkan mendiskusikan tentang konsep bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Kemudian bersama peserta, fasilitator menyimpulkan hasil diskusi. Kemudian materi 2, nilai dasar dan teladan bela negara dan refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Di sini diharapkan fasilitator atau kami akan membagi peserta menjadi 5 seperti tadi, kemudian menyampaikan tujuan. Dan yang lebih penting adalah dengan tayangan slide, peserta mendiskusikan subtema yang telah diberikan. Kemudian peserta memajang hasil diskusinya.
dan peserta lain menanggapi, dan fasilitator memberikan penguatan. Dan selanjutnya fasilitator bersama peserta menyimpulkan hasil diskusi. Materi 3 yaitu tujuan dan visi negara dan amanah konstitusi serta kaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, jiwa, semangat, dan nilai. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Skenario pembelajarannya masih seperti materi sebelumnya, dimulai dengan membagi kelompok, kemudian berdiskusi, dan fasilitator bersama peserta menyimpulkan materinya. Kemudian materi 4, konsep etika, akuntabilitas, dan integritas serta instrumen tujuannya dalam konteks kepemimpinan, tugas, dan fungsi ASN. Masih diskenariokan seperti tadi, yaitu fasilitator membagi peserta, dan terakhir fasilitator bersama peserta menyimpulkan hasil diskusi. Kemudian kami skenariokan penutup, yaitu fasilitator memberikan semacam refleksi, apakah berupa tes atau pengetahuan. Kemudian setelah itu menutup kegiatan mata diklat ini bersama dengan peserta. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu penilai, dan atas kelebihan dan kekurangannya kami mohon dimaafkan, karena sebagai widya suara yang masih pemula tentu masih banyak hal yang perlu kami perbaiki, tentunya dengan bimbingan dan arahan Bapak Ibu para tim penilai dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.